Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Taman Siswa Palembang, yang terhormat dosen-dosen Universitas Taman Siswa Palembang yang hari ini telah bergabung. Tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta kegiatan dalam rangka pengabdian masyarakat FKIP Universitas Taman Siswa Palembang dengan tema Sharing Knowledge, pemanfaatan aplikasi pembuat e-book sebagai media pengembangan bahan ajar bagi pendidik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, walaupun secara virtual, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memberikan pantun pembuka. Pagi-pagi datang ke Taman Siswa, niat hati ingin kuliah. Sebelum kita memulai acara, mari bersama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, di sana aku berdiri, dari Indonesia kebangsaan, bangsa yang ada hari, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Taman Siswa Palembang. Kepada yang terhormat Ibu Kuntum Trilestari MPD, disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam dari Taman Siswa, salam dari bahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikannya sehingga kita pagi hari ini bisa berkumpul dalam virtual meeting. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Yang saya hormati rekan-rekan pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat, dan saya juga ingin menyapa rekan-rekan dosen Universitas Taman Siswa Palembang yang juga sudah banyak yang ikut bergabung. Yang saya hormati Bapak Ibu para pendidik yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat kami pada hari ini. Serta tak lupa saya juga ingin menyapa seluruh peserta kegiatan yang berasal dari berbagai macam profesi dan bahkan berbagai provinsi. Berdasarkan data informasi yang saya dapatkan bahwa peserta sharing knowledge pada hari ini adalah kurang lebih 80 peserta.
Dari beberapa provinsi, ini kalau boleh saya beritahukan, itu kita punya peserta dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Riau, juga teman-teman yang ikut dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta, serta rekan-rekan yang berada dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sosialisasi ini disebut sharing knowledge atau bisa disebut berbagi informasi dan pengetahuan, adalah merupakan bagian dari Tridharma dosen-dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Taman Siswa Palembang, tepatnya pengabdian kepada masyarakat. Dan yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah pemanfaatan aplikasi pembuat interaktif e-book sebagai media pengembangan bahan ajar. Saya selaku dekan dan juga mewakili tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta atas partisipasinya dan atas waktu yang disempatkan untuk ikut mensukseskan kegiatan kami. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan, baik sebelum acara ini dimulai atau selama acara ini berlangsung. Selamat mendengarkan paparan materi dan selamat berdiskusi. Saya akhiri sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kuntum yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, katanya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu di kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan 3 pemateri kita dan berikut CV-nya. Baik, yang pertama ada Ibu Kuntum Trilestari MPD sendiri. Beliau merupakan dosen di Universitas Taman Siswa Palembang selaku di program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua juga ada Ibu Nurul Fitria Al-Munawaro MPD. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris, program studinya. Dan yang ketiga ada Ibu Fitriani MPD. Beliau juga dosen untuk program studi pendidikan matematika. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu juga, di Universitas Taman Siswa sendiri memiliki 10 program studi dan diantaranya ada 2 program studi dari FKIP, itu program studi pendidikan matematika dan juga pendidikan bahasa Inggris. Jadi boleh tuh untuk Bapak Ibu yang mau apabila ada keluarga atau anaknya yang ingin kuliah di Universitas Taman Siswa, boleh bergabung di sini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, acara inti kita akan segera dimulai. Untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Ibu Kuntum dan dilanjutkan oleh Ibu Nurul dan yang terakhir kepada Ibu Fitriani. Baik, langsung saja kepada Ibu Kuntum dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara sekaligus merangkap moderator ya nanti. Jadi tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah penggunaan aplikasi atau pemanfaatan aplikasi pembuat interaktif e-book sebagai media pengembangan bahan ajar bagi pendidik. Kita masuk pada pembahasan latar belakang pengabdian. Mengapa kami mengadakan sharing knowledge pada hari ini? Oke, kembali pada slide, di sana sudah bisa terlihat bahwa adanya 2 peraturan yang menjadi landasan kegiatan kami pada hari ini, yaitu yang pertama adalah PP nomor 19 pada tahun 2005, yang satunya adalah Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Berdasarkan isi, bahwa memang dari PP nomor 19 tahun 2005 ini, guru diharapkan mengembangkan materi pembelajarannya. Dan dipertegas lagi pada Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar prosesnya. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber ajar dan bahan ajar dalam proses pembelajaran.
Jadi kemungkinan besar untuk guru-guru ataupun dosen pendidik tidak berpatokan pada satu buku ajar, tetapi lebih dari satu untuk memperkaya materi ajarnya. Nah, masuk ke pembelajaran daring, berhubung sekarang masih pandemi, kita berada dan harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Hingga saat ini masih belum ada kejelasan kapan kita bisa melakukan tatap muka di sekolah seperti biasa atau normal. Nah, jadi titik balik pendidikan digital di Indonesia ini bisa terasa sejak tahun 2020, di mana kita sudah harus berlomba-lomba memperkaya ilmu tentang penggunaan teknologi agar kita bisa mengajar secara daring ke siswa atau mahasiswa kita. Pembelajaran digital ini disebut digital karena dia menggunakan fasilitas teknologi dan atau dengan perangkat pengajaran yang memanfaatkan teknologi. Jadi pembelajaran digital sebenarnya lebih dari sekadar menyiapkan laptop atau handphone bagi siswa kita. Nah, kalau kita sudah masuk dalam pembelajaran daring, otomatis yang kita butuhkan sebagai pendidik adalah bahan ajar pembelajaran daring. Jadi kalau misalnya selama ini kita mengajar dalam mungkin ada yang menggunakan Zoom atau Google Meet, bukan termasuk konten digital ketika seorang guru menyajikan paparan materi menggunakan PDF ataupun PowerPoint yang sederhana ataupun bahkan hanya mengirimkan tugas melalui via WA. Kebanyakan kan Bapak Ibu guru dan dosen itu sebentar. Saya mohon maaf untuk peserta yang masuk bisa di-mute ya. Terima kasih. Jadi kebanyakan pembelajaran daring yang paling simpel dilakukan oleh pendidik saat ini adalah menggunakan grup WhatsApp. Jadi materi yang diunggah melalui WhatsApp ini, entah itu PDF atau PowerPoint, sebenarnya bukan termasuk dalam konten digital. Yang dimaksud dengan konten digital sendiri adalah materi yang kita ajarkan kepada siswa dikemas dalam perangkat lunak yang bersifat adaptif ataupun interaktif. Jadi teknologi yang kita pakai dalam pengajaran itu tidak bisa menggantikan peran kita sebagai pendidik terhadap siswa, karena peran kita pendidik itu bukan hanya pentransfer ilmu saja, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, kalau dari e-learning sendiri, saya baca dari laporan Ambient Insight Comprehensive, mohon maaf saya belum bisa menampilkan di slide. Pada tahun 2011, Indonesia sendiri berada pada tingkat ke-8 dengan pertumbuhan data e-learning sebesar 25%. Peringkat pertama pada tahun 2011, tingkat pertumbuhan data e-learning itu berada di India dengan tingkat pertumbuhan 55%. Sedangkan untuk Cina, tingkat pertumbuhannya 52%, dan yang ketiga adalah Malaysia sebesar 41%. Mengapa e-learning sekarang menjadi tantangan bagi kita? Kalau kita konvensional dahulu, kita terbiasa menggunakan buku teks atau textbook sebagai bahan ajar utama kita. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen tidak akan menggunakan satu patokan buku ajar. Biasanya ada lebih banyak dari satu. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan kalau di sini ada mata kuliah research, itu penelitian, biasanya yang pasti dipegang oleh dosennya itu ada 4 paling tidak. Ada yang Ari Kunto, ada yang Sugiono, ada Frankel Wallen, atau mungkin John Creswell, itu sudah pasti. Nah, bagaimana cara mengembangkan bahan ajar elektronik ini? Yang pertama kita harus tahu apa itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Jadi menurut Permendiknas nomor 41, bahan ajar itu harus memuat atau sebaiknya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
Nah, berbagai jenis bahan ajar juga ada, di sini ada 5 kita bagikan. Yang pertama bentuknya ada bahan ajar cetak, yang biasa kita pakai ya Bapak Ibu. Ada bentuk teks atau buku ajar, ada juga yang menggunakan modul, ada yang menggunakan handout, LKS, ataupun brosur. Yang kedua, bahan ajar ini bisa berupa audio atau suara. Terlebih lagi kalau dalam pendidikan bahasa Inggris itu ada skill yang harus menggunakan audio, contohnya untuk mata pelajaran atau mata kuliah listening dan pronunciation. Yang ketiga ada audiovisual, contohnya adalah penggunaan film ataupun video. Yang keempat ada multimedia interaktif atau disebut juga dengan computer assisted instruction. Dan yang kelima adalah bahan ajar berbasis web. Nah, yang lebih kami tekankan atau yang ingin kami bagikan adalah penggunaan bahan ajar yang keempat, yaitu multimedia interaktif atau disebut dengan computer assisted instruction. Mengapa memilih CAI? Karena CAI sendiri merupakan media interaktif yang mampu memvisualisasikan materi atau konsep-konsep yang sifatnya proses atau abstrak. Jadi ketika kita mengajarkan menggunakan CAI, kita dibantu teknologi untuk memberikan tampilan berupa teks, ataupun ada yang berupa gambar, animasi, ataupun video penjelasan yang insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan pembelajaran sehingga siswa ketika mendengarkan kita mengajar bisa langsung membayangkan atau menonton sendiri cuplikan video ataupun gambar di layar yang kita bagikan terhadap mereka sehingga mereka lebih cepat mengerti. Baiklah, dilanjutkan lagi terhadap desainnya, model pengembangan. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 3 model pengembangan bahan ajar. Nurul. Model pengembangan bahan ajar yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di sini ada 3, yaitu ADI, the Systematic Design of Instruction, dan Azure Model. ADI sendiri di sini bisa kita lihat analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Nanti untuk desain yang berikutnya untuk Systematic Design Instruction dan Azure Model kemungkinan besar akan kita dengarkan Ibu Nurul ya, sekaligus menampilkan penjelasan desain. Silakan Ibu Nurul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta pengabdian masyarakat pada hari ini. Saya Nurul Fitria Al-Munawwaroh, salah satu pemateri pada pengabdian masyarakat hari ini. Dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Kuntum. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pada umumnya pada pengembangan bahan ajar elektronik, biasanya kita menggunakan 3 model pengembangan bahan ajar, yaitu dikenal dengan ADI model yang disusun oleh Branch pada tahun 2009, dan pengembangan bahan ajar Big and Instructional Design Model, dan terakhir adalah Azure Model. Jadi Bapak Ibu, perlu kita ketahui walaupun ADI, Big and dan Azure Model ini merupakan model yang berbeda dan dikembangkan oleh orang yang berbeda, tapi pada umumnya di setiap model pengembangan bahan ajar mempunyai tahapan pengembangan yang serupa, yaitu tahapan analisa, tahapan desain, tahapan produksi atau pengembangan bahan ajar itu sendiri, tahapan implementasi bahan ajar yang telah kita kembangkan, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi atau penilaian yang akan diikuti dengan follow up revisi. Nah, pada pengembangan model pengembangan bahan ajar ADI sendiri terdiri dari kelima tahapan tersebut. Pada tahapan analisa, di sini desainer atau kita sebagai pendidik yang membuat bahan ajar akan menganalisa kebutuhan dan kompetensi siswa. Tidak hanya menganalisa kebutuhan dan kompetensi siswa, kita juga perlu menganalisa lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan di mana
akan menerapkan bahan ajar kita. Nah, pada kasus ini kita menggunakan bahan ajar interaktif e-book, di mana lingkungan yang mendukung penggunaan bahan ajar interaktif e-book adalah lingkungan yang memiliki perangkat-perangkat yang bisa mendukung penggunaan bahan ajar tersebut, seperti komputer atau handphone atau iPad yang nantinya akan digunakan oleh siswa. Yang selanjutnya adalah analisa materi, jadi topik apa saja yang akan kita pakai dalam pengembangan bahan ajar tersebut. Dan juga media, ini sangat penting, kita harus menganalisa media apa yang akan kita pakai. Seperti ketika Anda ingin mengembangkan bahan ajar elektronik, pastilah kita membutuhkan media atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengembangkan bahan ajar elektronik tersebut. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan desain atau biasanya disebut dengan tahapan persiapan. Nah, di tahapan desain ini kita mulai menentukan atau mendesain indikator pembelajaran berdasarkan kurikulum yang kita gunakan. Dan selanjutnya setelah indikator ditetapkan, kita menentukan bahan ajar yang kita ingin gunakan. Ini bukan lagi analisis ya Ibu Bapak, di sini kita sudah menyeleksi bahan ajar yang sesuai dengan indikator pembelajaran kita. Dan selanjutnya, pastilah kita juga menentukan metode pembelajaran dan juga strategi pembelajaran. Nah, ketika kita telah memiliki konsep tentang apa yang akan kita ajarkan, materi dan metode apa yang akan kita gunakan dalam mengajarkan materi tersebut, serta strategi pembelajarannya, barulah kita masuk ke tahapan inti, yaitu tahapan pengembangan bahan ajar itu sendiri. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan fokus terhadap tahap pengembangan bahan ajar atau produksi bahan ajar itu sendiri, yaitu dengan menggunakan dua aplikasi yang akan saya sebutkan nanti. Setelah bahan ajar kita kembangkan, barulah kita memasuki tahapan implementasi, di mana kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan bahan ajar yang kita gunakan kepada siswa kita, baik dalam satu kelas siswa yang ada dalam satu kelas penuh, seperti intake sampel, atau kita menerapkannya pada grup-grup terkecil. Kenapa? Karena pada tahapan evaluasi kita bisa mendapatkan hasil dari implementasi kita dengan menggunakan perangkat penilaian seperti angket, tes, dan juga penilaian ahli, seperti penilaian ahli mengenai media yang kita telah buat, atau penilaian ahli tentang materi ajar kita sesuai atau tidak dengan kurikulum yang kita pakai, dan juga penilaian siswa tersendiri terhadap keefektivitasan dan juga keabsahan dari bahan ajar yang telah kita kembangkan. Nah, pada tahapan evaluasi ini akan diikuti dengan tahapan revisi sesuai dengan hasil yang kita dapatkan melalui metode penilaian bahan ajar yang kita terapkan pada tahapan evaluasi. Untuk modal pengembangan bahan ajar selanjutnya, yaitu Azure Model. Sebenarnya walaupun Azure Model di sini memiliki 6 tahapan pengembangan bahan ajar, pada umumnya langkah-langkahnya sangat mirip Bapak Ibu dengan Agile Model. Hanya beberapa subtopik lebih dijelaskan di sini ya. Pada tahapan pertama, Analyze Learners itu sama dengan tahapan analisa pada model Agile. Dan yang kedua, tahapan set objektif itu sama dengan tahapan desain pada model sebelumnya. Dan di sini, tahapan selanjutnya adalah tahapan menentukan metode, media, dan materi ajar. Dan ini juga sama dengan tahapan pengembangan bahan ajar. Nah, yang beda di model Azure ini adalah pada tahapan utilize material sama requires learner participant. Walaupun dibedakan seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa tahapan ini merupakan bagian dari tahapan implementasi, di mana bahan ajar diimplementasikan kepada siswa dan partisipasi siswa kita gunakan. Dan tahapan yang terakhir sama sebelumnya adalah tahapan evaluasi dan revisi dari hasil implementasi bahan ajar yang kita gunakan kepada siswa kita sendiri. Karena di sini kegiatan ini kita sebagai pendidik
yang mengembangkan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Oke, tahapan yang selanjutnya adalah dikenal dengan model selanjutnya dikenal dengan model Big and Carry instructional model. Nah, Big and Carry instructional model ini bisa kita lihat agak sedikit lebih complicated ya Bapak Ibu, karena terdapat lebih banyak langkah dalam pengembangan bahan ajar. Nah, akan tetapi pada umumnya langkah tersebut juga sangat mirip atau serupa dengan model pengembangan bahan ajar yang lainnya. Di sini kita bisa lihat pada tahapan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum, analisis instruksional, dan analisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran, itu sama dengan tahapan analisis pada dua model sebelumnya. Itu sama saja. Nah, dari ketiga tahapan analisis ini, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu indikator pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke tiga tahapan pengembangan bahan ajar itu sendiri, di mana di sini lebih dijelaskan tahapnya, yaitu penilaian, tes apa yang akan kita gunakan dalam pengajaran topik yang akan kita ajarkan di bahan ajar kita. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pembelajaran, jadi strategi apa yang akan kita gunakan untuk mengajarkan atau untuk menerapkan bahan ajar yang kita gunakan. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan bahan ajar itu sendiri, yang terdiri dari mengembangkan materi apa yang akan kita gunakan, media apa yang akan kita kembangkan atau kita ambil dari media yang sudah jadi, dan juga alat yang akan kita gunakan untuk mendukung keefektivitasan bahan ajar kita. Oke, dan pada tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi formatif. Nah, di sini adalah salah satu kelebihan dari desain Big and Carry, karena di sini Big and Carry memang menjelaskan bahwa tidak hanya melakukan evaluasi formatif, tapi melakukan evaluasi formatif itu juga sangat diperlukan, karena kita mengevaluasi satu bahan ajar itu berkelanjutan. Jadi kita bisa menggunakan bahan ajar kita di setiap kali kita mengajar, dan setiap akhir pelajaran kita bisa melakukan evaluasi formatif. Dan berdasarkan hasil evaluasi formatif, kita bisa menggunakan hasil tersebut untuk melakukan revisi bahan ajar yang kita gunakan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tentang perbedaan antara evaluasi formatif dan formatif, evaluasi formatif itu lebih diutamakan penerapan bahan ajar kepada siswa dalam jumlah kecil, seperti one-to-one evaluation atau small group evaluation, yang mana hasil dari evaluasi ini akan kita gunakan untuk revisi. Dan revisi ini bisa jadi langsung ke analisis. Setelah kita merevisi, mohon maaf, ini apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Iya, jelas. Oke. Nah, pada tahapan revisi ini, kita bisa kembali ke analisa instruksional dan analisa karakteristik siswa. Jadi tergantung dengan hasil dari evaluasi formatif kita. Yang pada bagian mana yang masih memiliki kekurangan. Misal, kekurangannya pada materi pembelajaran. Berarti kita harus kembali kepada analisis instruksional. Dan kembali lagi pada tahapan merumuskan tujuan. Dan selanjutnya. Dan pada akhirnya ketika semua dirasakan cukup baik untuk pengembangan pada tahap formatif, evaluasi formatif, kita melanjutkan evaluasi dengan menggunakan evaluasi formatif, yaitu penerapan bahan ajar kepada siswa kita pada kelas yang sesungguhnya atau pada intake sampel. Jadi kita memang menggunakan bahan ajar itu kepada siswa yang kita ajarkan
pada kegiatan yang sebenarnya atau proses belajar mengajar yang sebenarnya. Oke, di sini sebelum kita lanjut bagaimana penggunaan aplikasi yang akan kami sosialisasikan, ada baiknya kita mengetahui apa itu electronic book atau buku elektronik. Menurut beberapa ahli, buku elektronik adalah buku atau dokumen yang formatnya diubah menjadi bentuk digital, bisa berupa gambar, teks, atau video, dan ditampilkan melalui komputer. Dan buku elektronik yang akan kami paparkan pada hari ini merupakan buku elektronik interaktif. Perbedaannya adalah buku elektronik interaktif memiliki fitur yang lebih menarik dan lebih interaktif dan dapat mempengaruhi performa belajar siswa, seperti fitur penanaman video, fitur penanaman audio, fitur penanaman animasi, bahkan fitur penanaman link, yang mana akan sangat berguna bagi kita apabila kita ingin menambahkan media pembelajaran yang terdapat pada laman internet, seperti penggunaan Google Form untuk pembuatan soal latihan. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya, telah terbukti bahwa electronic book atau buku elektronik interaktif itu sangat bermanfaat pada proses belajar mengajar. Nah, di sini tidak hanya bermanfaat pada proses belajar mengajar pada bidang bahasa Inggris saja, tapi juga dalam semua bidang Bapak Ibu. Beberapa manfaat penggunaan e-book dalam proses belajar adalah dapat meningkatkan motivasi peserta didik, karena dalam buku elektronik interaktif itu sendiri, seperti yang telah saya jelaskan, terdapat alat bantu belajar yang sangat bermanfaat, seperti animasi, video, audio, grafik, bahkan kita juga dalam beberapa kasus bisa menambahkan kalkulator untuk pembelajaran matematika atau menambahkan kamus untuk pembelajaran bahasa. Oke, dan selanjutnya manfaat lainnya dalam penggunaan elektronik book atau buku elektronik adalah dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca siswa. Ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Dan selanjutnya penggunaan e-book juga sangat mempengaruhi sikap dan performa belajar siswa ke lebih baik lagi. Nah, jadi dari hasil penelitian sebelumnya, maka kami menyimpulkan bahwa sangat penting bagi kita, para pendidik, untuk mengembangkan bahan ajar elektronik kita sendiri. Karena e-book sendiri dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang mereka pelajari. Nah, di sini saya memiliki struktur penyusunan bahan ajar yang saya kutip dari Depdiknas, ya, Departemen Diknas Pendidikan Nasional, yaitu tentang struktur penyusunan handout dan struktur penyusunan buku. Dan struktur ini adalah struktur minimal yang harus ada pada suatu handout dan suatu buku, ya. Di penyusunan handout, kita sebagai desainer wajib memiliki judul atau identitas dari handout yang kita kembangkan. SK dan KD disesuaikan dengan kurikulum, materi pembelajaran, informasi pendukung, dan paparan isi. Sedangkan pada struktur penyusunan buku, kita diwajibkan memiliki judul dan identitas, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, paparan isi materi, latihan, dan penilaian. Oke, Bapak Ibu perlu diingatkan sekali lagi bahwa ini hanya struktur minimal. Berarti kita sebagai desainer atau pembuat bahan ajar bisa mengembangkan atau menambahkan bagian-bagian lain yang dapat membuat bahan ajar kita lebih interaktif atau lebih menarik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur yang kami lakukan dalam pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi 3D Page Flip dan juga
Flip PDF Portrait. Jadi inilah aplikasi yang kami gunakan untuk mengembangkan buku elektronik interaktif. Nah, di sini saya mohon maaf, ini kelewatan Bapak Ibu. Di sini selain menggunakan 3D Page Flip atau Flip PDF Portrait Edition, kita bisa menggunakan aplikasi lainnya, yaitu Calibre, Sigil ebook, dan ada juga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, di sini kenapa alasannya? Kenapa kami menggunakan 3D Page Flip profesional dan Flip PDF Portrait Edition? Karena kami telah mengembangkan bahan ajar menggunakan aplikasi ini pada penelitian kami sebelumnya. Dan menurut hasil analisa kami pada analisa media pengembangan elektronik book atau buku elektronik interaktif, penggunaan 3D Page Flip profesional dan PDF Portrait Edition itu lebih memudahkan desainer untuk mengembangkan bahan ajar karena proses pengembangan atau proses memasukkan fitur-fitur interaktif tidak terlalu rumit dalam menggunakan 3D Page Flip profesional. Dan fitur yang sangat penting itu adalah fitur yang bisa memasukkan link yang mana kita bisa memasukkan website yang mungkin akan kita gunakan atau kita tambahkan ke dalam buku elektronik interaktif kita. Jadi itulah alasan kenapa kami menggunakan kedua aplikasi ini. Dan satu lagi alasan yang paling penting adalah kedua aplikasi ini bisa didistribusikan secara online. Jadi siswa dapat mengakses buku yang telah kita kembangkan tanpa mengunduh aplikasi 3D Page Flip atau PDF Portrait. Nanti kami akan menjelaskan bagaimana proses publikasi online penggunaan 3D Page Flip profesional dan juga Flip PDF Portrait Edition. Dan aplikasi 3D Page Flip serta Flip PDF bisa di-download di laman ini ya. Nanti kami akan bagikan materi pengabdian hari ini. Selanjutnya adalah proses atau prosedur kerja pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi 3D Page Flip dan Flip PDF. Yang mana yang telah saya jelaskan tadi, kami menggunakan kedua aplikasi tersebut dan kami adaptasi prosesnya berdasarkan EDI model tadi Bapak Ibu. Yang terdiri dari analisa, seperti yang telah saya jelaskan, analisa indikator pembelajaran berdasarkan kurikulum, pemilihan dan penentuan bahan ajar, analisa sumber seperti materi, media, atau alat yang akan digunakan, dan juga analisa kebutuhan siswa. Selanjutnya, kami melakukan desain atau persiapan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, kami merencanakan struktur dan konten pembelajaran. Jadi, struktur di sini seperti yang kita ketahui bahwa terdapat struktur minimal pembuat dalam pengembangan buku atau modul. Nah, jadi kami dalam tahap desain ini, kami memastikan struktur apa saja, bagian-bagian apa saja yang akan ada pada buku elektronik kami. Selanjutnya, kami merencanakan strategi pembelajaran yang akan kami gunakan pada tahap penerapan buku elektronik tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengembangan, yaitu tahapan inti yang akan kita bahas pada acara hari ini. Jadi, baik menggunakan 3D Page Flip ataupun menggunakan Flip PDF, kami sebagai peneliti melakukan dua tahapan pengembangan. Tahapan pertama adalah tahapan menggunakan software, bisa software Canva. Saya yakin di sini banyak dari para peserta sudah tahu mengenai software Canva, atau menggunakan Microsoft Word yang paling mudah ya, dan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi tujuan kita mengembangkan elektronik book menggunakan salah satu dari aplikasi ini adalah untuk membuat draft buku elektronik yang nantinya akan kita upgrade menjadi buku elektronik interaktif menggunakan aplikasi yang telah saya jelaskan tadi. Dan langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengembangan buku elektronik menggunakan Canva, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, atau bahkan ada
software yang lainnya yang bisa Bapak Ibu pakai, yaitu adalah mengembangkan materi ajar itu sendiri, mengembangkan instrumen penilaian. Nah, di sini saya akan tekankan pengembangan instrumen penilaian kami menggunakan Google Form. Bapak Ibu juga bisa menggunakan jenis form yang lain seperti Zoho Form. Alasan mengapa kami menggunakan Google Form karena dapat membantu kami sebagai pendidik dalam proses penilaian hasil kerja siswa. Karena seperti yang telah kita ketahui di Google Form itu ada fitur penilaian otomatis, ada fitur feedback otomatis, dan juga kita dapat mengembalikan atau mendistribusikan hasil kerja siswa yang telah kita nilai dengan mudah melalui email yang mereka gunakan. Dan tahapan selanjutnya adalah mengembangkan atau menggunakan media ajar yang relevan seperti video, grafik, audio, atau gambar. Nah, di sini perlu saya tekankan, walaupun di sini ada pada saat ini adalah tahapan pengembangan, tidak menutup kemungkinan kita menggunakan video, grafik, audio, atau gambar yang telah ada, seperti video, grafik, atau media yang kita bisa unduh dari internet. Yang perlu kita perhatikan adalah selama media tersebut berkaitan dengan topik yang akan kita gunakan di pengembangan bahan ajar kita. Dan bahkan rekan saya, Ibu Fitriani, beliau mengembangkan video punya dia sendiri dalam pengajaran matematika. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Fitriani pada paparan dia. Oke, tahapan selanjutnya adalah pengembangan interaktif e-book menggunakan aplikasi 3D PageSpeed atau Flip PDF itu sendiri. Yang mana sangat mudah Bapak dan Ibu, karena kita hanya mengupgrade buku elektronik yang telah kita kembangkan atau draft buku elektronik kita menjadi lebih interaktif, yaitu dengan mentransfer draft e-book dalam format PDF ke aplikasi 3D PageSpeed dan atau aplikasi Flip PDF. Selanjutnya kita dapat menambahkan media pembelajaran yang kita anggap penting untuk meningkatkan efektivitasan ya dari bahan ajar yang kita gunakan seperti video, audio, grafik, gambar, dan link. Dan selanjutnya kita akan menerbitkan buku yang telah kita kembangkan secara online agar dapat didistribusikan kepada siswa atau mahasiswa dengan mudah. Dan di sini saya akan menampilkan cara bagaimana kita menggunakan aplikasi 3D PageSpeed, karena penggunaan aplikasi Flip PDF akan dijelaskan oleh Ibu Fitriani. Jadi di sini saya telah memiliki aplikasi 3D PageSpeed, dan aplikasi ini bisa Bapak Ibu download dari link yang terdapat di materi pengabdian pada masyarakat ini. Nanti kami akan bagikan ke halaman chat ya. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pilih create new. Ya, di sini kita akan memilih file e-book yang telah kita susun menggunakan Canva tadi atau Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Di sini saya akan memilih sebentar, kita create new. Nah, di sini ada pilihan di bagian kiri, kita bisa memilih magazine atau dokumen. Sebenarnya bisa kita pilih salah satunya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemilihan project type-nya. Mau magazine ataupun dokumen bisa kita pilih salah satunya. Saya pilih dokumen, dan di sini juga ada fitur select template. Jadi karena ini adalah 3D PageSpeed, nanti tampilannya itu seperti 3 dimensi, Bapak Ibu. Jadi keunggulan dari 3D PageSpeed ini pada tampilannya, di mana akan terdapat tampilan 3 dimensi yang mungkin akan mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Nah, di sini saya akan memilih dari yang fresh ya Bapak Ibu.
saya akan memilih yang blue, dan selanjutnya kita kita klik OK di sini. Oke, tahapan selanjutnya kita klik OK lagi pada bagian depan. Oke, nah di sini pada pop-up import PDF kita memasukkan e-book atau draft e-book yang telah kita buat menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau menggunakan Canva. Sebentar, di sini saya akan memasukkan file yang terlebih dahulu. Oke, nah di sini saya telah memiliki e-book dalam format PDF. Apakah harus dimasukkan dalam format PDF? Tidak juga Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan dalam format Word dan juga dalam format PowerPoint, tapi akan lebih baik kita menggunakan format PDF untuk menghindari adanya perubahan tata letak dari draft e-book kita. Jadi di sini saya akan memasukkan file PDF saya, open. Dan di sini semua pilihan import link, import search, import table of content, dicap white pages kita centang semua ya Bapak Ibu. Dan sini saya sarankan untuk menggunakan kualitas yang paling tinggi ya, higher quality, larger file size, yang akan menentukan kualitas dari buku elektronik kita sendiri. Nah, selanjutnya kita pilih import now. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan 3D Page Flip untuk merubah buku elektronik atau draft elektronik yang kita kembangkan dari Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau Canva, kita kembangkan lagi menjadi buku interaktif menggunakan software 3D Page Flip profesional. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini pada halaman depan yaitu cover, saya menggunakan Canva dalam mendesain covernya. Dan untuk halaman selanjutnya seperti ini, jadi kita bisa menggunakan mouse untuk mendapatkan feel seperti membaca buku pada umumnya, seperti membaca buku cetak. Jadi terdapat flip motion dalam 3D Page Flip ini. Nah, di sini terdiri dari ya acknowledgement, table of content, karena ini adalah buku untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan di sini kami telah menyusun struktur dalam bahan ajar ini, yaitu terdiri dari basic competence, learning objective, dan di sini ada vocabulary corner. Kami memutuskan menggunakan vocabulary corner yang didapatkan dari analisa kebutuhan siswa dan bagian-bagian lanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat buku ini menjadi lebih interaktif dengan memasukkan fitur-fitur tambahan yang ada di aplikasi 3D Page Flip ini. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik Edit Pages di sini. Dan di sini seperti kita lihat, ini sudah terlihat belum fiturnya di laman Flip Page Editor? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita bisa gunakan untuk membuat buku kita menjadi lebih interaktif, yaitu bisa menambahkan link, bisa menambahkan video, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan audio, dan juga kita bisa menambahkan flash player. Yang di sini kita bisa menambahkan seperti permainan atau game online yang menggunakan flash player. Nah, akan tetapi sayangnya di akhir tahun 2020 kemarin, Adobe Flash Player itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Saya tidak tahu alasannya kenapa, karena itulah fungsi ini menjadi tidak bisa kita gunakan dalam pengembangan bahan ajar ini. Dan juga ada fungsi Add Button,
fungsi menginsert atau menambahkan YouTube dan add text, dan juga ada fungsi highlight di mana kita bisa gunakan untuk meng-highlight bagian-bagian yang penting. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita memasukkan fungsi button yang bisa digunakan siswa nantinya untuk pergi ke halaman Google Form untuk mengerjakan soal latihan. Jadi di sini kita tinggal pilih add button di sini, dan kita taruh di bagian yang telah kita buat, ya, berdasarkan draft yang kita buat. Di sini saya ada practice one, saya taruh buttonnya di sini, tinggal di drag, disesuaikan ukurannya berapa. Setelah itu pada sisi kanan kita bisa mengatur besar kecil font yang kita gunakan. Di sini di font size, di sini coba kita gunakan ukuran 20. Oke, akan secara otomatis berubah. Dan di sini untuk memasukkan link Google Form, kita memilih set action di sini ya. Oke, dan di sini kita pilih go to page. Oh, not go to page ya, sorry. Kita pilih open with page. Oke, dan pada bagian URL kita masukkan link dari Google Form atau website yang ingin kita tambahkan di dalam buku elektronik interaktif kita. Seperti itu. Dan di sini pada auto action when enter page setting, pilihlah don't do. Kenapa? Ketika Anda memilih do but once, do every time, ketika Anda memasuki halaman tersebut, akan secara otomatis membawa Anda ke link pada tombol tersebut. Jadi jangan pilih do but once, do every time, tapi hanya pilih don't do. Jadi kita hanya untuk membawa kita ke halaman Google Form, kita harus mengklik tombol tersebut. Dan kita klik save di sini, maka akan button ini atau tombol ini akan terlink ke website atau laman internet yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena saya sudah ada, di sini practice one, saya akan hapus yang ini. Dan selanjutnya, bagaimana cara memasukkan video? Oke, cara memasukkan videonya, Anda hanya mengklik add movie, kita tambahkan ke bagian yang ingin kita tambahkan video, seperti ini. Ya, dan selanjutnya kita double klik di tengah, dan kita cari video yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya ada video my house, oke. Di sini saya gunakan, kita pilih open, dan akan ditampilkan seperti ini. Oke, dan pada bagian properties of video kita tidak perlu memasukkan atau mengubah apapun. Oke, di sini saya hapus lagi karena saya sudah ada videonya. Oke, dan tahapan selanjutnya adalah setelah selesai, kita keluar dari Flip Page Editor dengan mengklik Save and Exit seperti ini. Oke. Oke, dan di sini kita akan lihat fitur-fitur yang kita masukkan tadi. Bentar. Kita lihat dulu yang fitur videonya, Bapak Ibu. Oke, di sini cara menghidupkan videonya itu adalah menekan pada bagian videonya 2 kali dan akan tampil seperti ini. Dan inilah perbedaan antara 3D page flip sama flip PDF karena tampilannya dia 3 dimensi ini, Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Selesai. Kita klik close untuk stop video, dan kita coba fitur tombol yang digunakan untuk membawa kita ke latihan. Oke, saya klik exercise 1 di sini. Saya klik 2 kali. Dan dengan otomatis laman internet kita akan terbuka dan membawa kita ke Google Form atau form untuk soal latihan.
Oleh karena itu, yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada tahapan pengembangan menggunakan Canva, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint, kita juga mengembangkan latihan yang akan kita gunakan menggunakan Google Form. Dan di sini saya jelaskan lagi, tidak harus menggunakan Google Form. Kalau Bapak Ibu memiliki website yang lain atau form yang lain yang lebih interaktif dan lebih menarik, Anda bisa menggunakan form tersebut dengan memasukkan linknya pada tombol yang tadi. Seperti ini, Bapak Ibu. Oke, di sini. Dan di sini kita semua sudah tahu ya, pada Google Form kita bisa memasukkan poin. Jadi ketika anak menjawab soal dengan benar, mereka akan mendapatkan poin yang sesuai dengan kita masukkan. Dan juga pada bagian ini, di sini saya tidak bisa menampilkan ya, pada bagian nomor 1 ini ya, kalau kita double klik, nanti akan muncul bagian untuk memasukkan kunci jawaban dan juga memasukkan feedback. Nah, itulah alasan kenapa kami menggunakan Google Form, karena membantu kami pendidik dalam proses evaluasi hasil kerja siswa, yaitu memudahkan dalam scoring system dan juga memudahkan dalam memberikan feedback, karena nanti feedback dan skornya akan otomatis terpapar setelah anak menggunakan atau setelah anak menjawab pertanyaan pada Google Form ini. Oke, dari saya itu saja Bapak Ibu. Nanti untuk fitur yang selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya, Ibu Fitriani, yang nanti akan menjelaskan tentang fitur-fitur lainnya yang ada pada program atau aplikasi Flip PDF. Dan ya, tapi akan pada umumnya 3D Page Flip dan Flip PDF itu sama Bapak Ibu cara kerjanya. Oke, kepada Ibu Fitriani dipersilakan.